spontan. Uhuy. Hal-hal orang begawi. Ini aku tuh paluh nih, aku tuh paluh nih. Dan akhirnya jackpot. Gokil. Halo, perkenalkan dengan saya Ucok, karyawan rumah tangga idaman. Halo, nama aku Mida. Aku dari tim aku tim kreatif di media rumah tangga idaman. Nama saya Ahmad Mahfuz, biasa dipanggil Mahfuz. Saya bekerja di rumah tangga idaman sebagai admin kafenya. Halo, perkenalkan. Nama aku Alma, aku divisi pastry. Perkenalkan, nama saya Sayuda Saputra. Saya di kafe rumah tangga idaman ini sebagai kitchen. Aku Miftah. Di sini sebagai admin di media rumah tangga idaman. Halo, nama aku Muhammad Taufik Rahman, kerja di RTI sebagai barista. Pengen boker di saat acara besar, tapi kondisinya itu antri di toiletnya, dan akhirnya udah tahu lah. Di acara besar dan akhirnya jackpot. Aku jatuh dari motor sama teman aku, tapi itu jatuh sendiri. Malunya adalah yang nolongin itu satu RT gitu loh. Mereka mau liburan ke pantai, tapi karena aku jatuh dari motor, akhirnya mereka nggak jadi liburan dan nolongin aku. Itu malu. Terus berbekas di lututku bulat. Aku tuh punya pacar, teman-temanku atau sahabatku tuh kayak nggak ngerestuin gitu loh. Jadi kayak gila, sampai udah jalan, udah putus lama gitu loh, tapi masih kayak dibully-bully di tongkrongan gitu loh. Jadi kayak bisa lah kamu tuh berpacaran dengan orang tuh, apa yang kamu lihat darinya tuh. Nah kayak bully-bullyan yang kayak tongkrongan kawan-kawanan tuh. Gila supannya aku, gila malunya aku sampai detik ini gitu. Itu sih. Kejadian memalukan banyak, tapi setiap kali ada kejadian itu tuh kayak diketawain aja kayak gitu. Jadi udah lewat aja. Ketika saya ikut lomba volleyball di sekolah, tingkat sekolah, ketika saya ingin menyambut bola atau passing bola, ternyata celana saya robek. Dan itu menjadi tertawaan teman-teman saya semua. Dan itu hal yang paling memalukan dan sangat gokil, kocak gitu. Uhuy. Spontan. Karena spontan kayaknya kejadian tadi malam nih hidup aku. Iya, pokoknya kejadian itu jadi kejadian yang membekas sampai hari ini, mungkin besok. Karena kejadian itu pun aku sama orang yang akan selalu ketemu. Besok aku akan ketemu. Tahun ketemu. Oke. Oh, ada baru kejadian sebelum kerja di RTI kemarin tuh ada ditawarin karena masih latihan bola kan, masih latihan futsal segala macem. Jadi kayak ditawarin mau ikut kejuaraan provinsi kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi kayak ikut latihan tuh spontan aja, nggak ACC. Makin lama latihan kayak seru, makin kayak pengalamannya tuh makin banyak, temennya makin banyak. Dan waktu main walaupun kalah tuh nggak berasa kalah. Terus waktu selesai kejuaraan itu langsung ditarik ke manajemen bagian futsal lagi. Yang tadi yang pertama itu bola. Nah kalau yang ini futsal, cuman bagian cowok. Bagian buat kejuaraan Liga Nusantara, buat yang satu Indonesia. Nah terus kan waktu itu karena sering bolak-balik Banjarbaru, Banjarmasin, banyak banget momennya di situ yang nggak terlupakan dari situ. Spontan uhuy waktu nge-ACC, tapi momennya gelo. Nah gitu, gelo gitu. Kayak ini lagi belum puasa, lagi nyari takjil loh, kelamaan nyari takjil, stop di Indomaret, Simpang 4. Terus tuh ada bapak duduk, bapak sini tuh kayak anak hendak buka puasa, tapi kayak ada apa yang diminum. Kebetulan aku ada baju putih juga tuh, jadi kayak aku bari baju putih. Tuh kayak indah aja tuh, nah kayak bisa berbagi kalau sidin tuh. Nah. Lawan aku beli rokok itu ya, Bang. Karena warakan nasi kan ada duitnya juga. Dulu kan mindsetnya tuh kalau naik gunung gitu. Nah, naik gunung itu capek, terus spontan aja diajak temen, coba kita camping yuk gitu. Nah, sampai akhirnya dari
camping dan jalan-jalan itu bikin perubahan sangat besar di dalam hidup. Jadi kenal banyak orang, kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, dari camping nggak pernah makan sayur sebelumnya. Dari camping bisa spontan timbul tiba-tiba langsung suka sayur. Banyak sih pengalaman kayak gitu jadinya. Yang awalnya nggak suka sama sekali gitu. Tiba-tiba spontan diajak, ikut, dan akhirnya merubah hidup semua. Kejadian spontan itu, saya dulu orang yang sangat pendiam dan mungkin sampai saat ini. Nah, tetapi waktu saya masuk pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Kalimantan Selatan, nah, saya sering berbicara di depan cermin, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu saya langsung mendapatkan juara 1 hingga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mungkin itu hal-hal yang tak terduga, karena sebelumnya saya sangat pendiam dan sangat introvert. Paling rendah sih ada sih waktu skripsi mungkin ya, tugas akhir waktu mau kelulusan D3 kemarin tuh banyak tekanan segala macam, terus kena COVID juga, jadi kayak oke lah tekanan seperti ini, oke sampai ke fisioterapi segala macam. Fisioterapi kayak kan habis kecelakaan, tekanan dari dosen, tekanan dari segala macamnya, sempat ke psikiater juga. Jadi kayak ngerasa di situ sih momen yang paling down banget. Nah, titik terendah itu pada saat istri aku lahiran, anak pertama kami itu tuh sakit. Nah, jadi kan biasanya kalau orang lahiran tuh hari pertama bayinya langsung dibawa pulang. Nah, sedangkan anakku tidak bisa dibawa pulang karena harus dirawat selama 13 hari. Pasti kan bahagia tuh, tapi di satu sisi ya anaknya sakit, ya gitu sih. Titik terendahnya. Sama seperti jawaban yang nomor 1 tadi tentang pindah-pindah sekolah. Di situ saya merasa di umur saya yang sekarang saya menyesal sekali kenapa saya tidak bertahan di sekolah yang sebelumnya saya pindah-pindah. Mungkin itu titik terendah saya. Ketika kakek saya meninggal dunia, dan kakek saya itu orang yang sangat mengajarkan saya ketika saya masih di kampung. Beliau orang yang lumayan berpengalaman tentang segala macam, mengajarkan saya banyak sekali ilmu. Dan ketika beliau meninggal, waktu itu saya tidak berada di kampung halaman. Saya tidak menghadiri pemakaman beliau dan tidak ikut memandikan jenazah beliau. Kedua orang tua saya, termasuk paman saya, ikut memandikan beliau. Cuma saya yang tidak ikut memandikan beliau. Keputusan paling sulit yang diambil selama hidup adalah di saat sudah punya pekerjaan, memutuskan resign di saat sudah hamil, istri hamil muda, itu harus resign gara-gara banyak problem, maksudnya banyak problem dari tempat kerjanya. Jadi di saat tidak ada penghasilan, tapi malah resign di saat itu. Cukup berat untuk mengambilnya, tapi mau nggak mau harus diambil untuk keberlangsungan. Baru-baru ini saya mendapat tanggung jawab yang agak lumayan menurut saya. Saya mendapat tanggung jawab sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat YMM Uniska, yang dimana organisasi itu ketika saya menjadi Ketua Umum, saya harus merasa bertanggung jawab atas anggota-anggota saya, dan itu menurut saya lumayan keputusan yang sulit saya ambil karena tanggung jawabnya lumayan besar. Kayaknya keputusan untuk diriku sendiri jadi orang yang bodoh amat, gak pedulian, gak mau jadi people pleaser, apalagi ternyata capek loh kalau harus jaga perasaan orang lain terus. Ternyata kita juga harus peduli sama diri kita sih. Itu keputusan paling sulit. Karena ketika sudah bodoh amat, mungkin orang-orang sekitarku juga merasakan hal-hal itu juga. Ngambil jurusan kuliah kayaknya deh. Paling besar, paling beratnya di situ. Soalnya kemarin tuh mau jurusan ini udah masuk, tapi di luar pulau. Nah, terus orang tua nggak setuju. Jadi kayak keputusan beratnya, jadi mau nggak mau harus di sini. Dan kalonya jurusanku itu udah lewat dari kayak kalonya yang sekarang kan teknik kan. Nah, kalau teknik itu masih kayak pendaftaran itu masih buka. Kalonya yang aku mau udah nggak buka lagi, udah penutupan pendaftaran gitu sih. Mungkin untuk sebelum-sebelumnya itu tidak ada, tapi untuk kemarin saya sangat sulit sekali mencari judul skripsi saya. Skripsi itu menurut saya sangat sulit. Jadi judulnya itu perlu
perlu penuh effort dan ya tanggung jawab, karena kan dari judul kita bisa mengerjakan ya dari bab-bab setelahnya. Mungkin milih jalan hidup yang beda dari orang-orang di lingkungan aku. Harus milih jalan hidup yang beda dengan pemikiran yang juga beda dari yang lain. Tuh habis lulus sekolah, habis lulus sekolah harus suruh milih antara pendidikan atau masuk dunia kerja. Dan aku ya sebenarnya tuh harus sebujurnya tuh dari hati ini hendak ngambil pendidikan lagi. Tapi karena aku anak tunggal, jadi kayak di umur yang lumayan sudah nih, kayaknya aku harus ngambil kerjaan gini. Padahal hati itu kayak hendak sekolah masih, tapi karena ada tuntutan beberapa kayak harus kerja, ya udah ambil kerja aja. Kalau kayaknya belum ada karena maksudnya apa yang udah dijalanin selama ini belum ada yang pengen diulang sama sekali, karena maksudnya asik aja kayak gitu. Banyak pengalaman yang bisa didapat, maksudnya apapun yang sudah dijalani selama ini tidak pernah menyesal, dan ya ini sudah jalannya kayak gitu. Nggak mungkin ada yang perlu disesali, udah kayak gitu sih. Mengulang satu kejadian, kayaknya aku gak ada deh. Karena aku juga pertama kali hidup, jadi hal-hal yang di luar dugaanku, hal-hal di luar kendaliku, itu kayaknya jadi pelajaran aja buat aku lebih baik besok sampai seterusnya. Lebih bersyukur. Mas kayaknya masih itu deh. Masih soal jurusan itu tadi deh, masih mau banget dirubah. Banget. Mau banget. Nggak mau masuk teknik. Saya ingin mengulang kejadian ketika saya bersekolah. Saya pada saat itu menyia-nyiakan kesempatan saya untuk belajar. Saya hanya menyia-nyiakan waktu itu dengan banyak bermain yang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan sekarang saya menyesali hal-hal semua. Mungkin saya diberi kesempatan untuk berbalik kepada kejadian itu. Saya akan serius untuk belajar bersungguh-sungguh. Ada punya temen, dia bilang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu. Dia tuh bilang kayak kalaunya kerja di tempat manapun, dimanapun, lihat aja orang yang lama di sana. Kayak itu juga kan Ikam. Jadi sampai sekarang tuh itu yang ditanam. Misalkan kita masuk tempat kerja manapun, berapa lama pun kita kerja di sana, lihat orang yang lama di sana. Kayak itu pengen Ikam, bila Ikam lawas di sana. Jadi sampai sekarang tuh masih aku terapkan benar Bang. Jadi kayak apa, misalkan kita masuk satu kerjaan, misalkan kita hendak lawas di sana loh, kita lihat dulu orang-orang yang lawas di sana jadi apa. Ya mungkin gambarannya kita bisa jadi kayak itu juga. Ya misalkan inya bagus, ya berarti kemungkinan kita bagus juga. Misalkan flat ya kayak itu juga dong, kayak gitu. Nah, Itu ada dari temen. Jadi cukup merubah apa yang selama ini dilakuin kayak gitu. Ke setiap apa yang dikerjain. Jadi kata-katanya tuh what you give, what you got. Jadi apa yang Ikam beri, itu yang Ikam dapat. Jadi kayak selama ini tuh loh, sebelum-sebelumnya tuh kerjanya maksudnya pul-pulan terus. Maksudnya pul-pulan tuh kayak ibaratkan tuh penuh hati dan ya sampai saat ini sih penuh hati, tapi kayak apapun dilakukan, lupa waktu, lupa lah prioritas dalam si kerjaannya. Jadi kayak sepenuhnya banget. Nah, setelah dapat kata-kata dari teman itu, malah bisa nih kita apa yang kita dapat itu yang kita beri kepada orang. Pada akhirnya kayak gitu. Kalaupun misalnya yang dilakukan itu maksudnya perhitungan ya. Tapi bukan perhitungannya sebenarnya. Pada akhirnya kita tahu porsi kita kerjanya di mana. Emang kalau porsi kita kayak gitu udah ditakar, ya sudah segitu aja. Kalimat itu berasal dari Tan Malaka. Cuman yang menyampaikan, yang membuat saya berubah pada waktu saya masih bersekolah di Pondok Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru, itu yang menyampaikan salah satu ustadz saya. Beliau adalah guru sosiologi dan guru ekonomi kalau nggak salah pada waktu itu. Dan saya mendapatkan kata-kata terbentur, dan terbentuk. Dan menurut saya itu tuh make sense sama hidup saya, yang dimana ketika kita dapat ujian, terus kita dapat ujian lagi, terus kita dapat ujian lagi, ketika kita bisa melewati ujian-ujian itu, kita mendapatkan hasil dari diri kita sendiri yang memang bisa kita ambil dari kata terbentuk tadi, yang memang membuat mungkin nilai value diri kita bisa berubah dari kejadian-kejadian yang bisa kita lewati. Mungkin itu sih. Pernah. Aku nggak sengaja scroll TikTok. Jadi pada intinya kita itu, semua orang itu lagi berjuang di hidupnya masing-masing. Jadi
jangan sampai jahat sama orang, jangan sampai melukai hati orang. Karena kita sendiri pun nggak tahu, mungkin bisa aja hari ini ternyata semangat terakhir hidupnya. Jadi jangan jahat sama orang, pokoknya berbuat baik terus. Pernah ada banyak. Salah satunya kayak yang dibilang temanku kemarin baru aja kayak stop buat nge-push diri sendiri gitu loh. Kayak udah cukup lu mau baik sama orang, sama diri sendiri dulu deh, coba gitu loh mau kayak berubah lebih baik lagi atau kayak stop. Pokoknya kayak bilangnya tuh kayak nge-stop buat nge-push diri sendiri, buat jangan buat yang kayak mau berbuat baik tuh sama orang terus, sama diri sendiri. Gitu loh. Gitu loh. Itu sih. Oh, pernah. Waktu itu saya sedang kelas 1 SMP, saya itu suka berteman sama teman-teman cewek. Nah, jadi ada satu teman saya cowok yang mengatakan saya banci. Nah, dari saat itu saya tidak pernah lagi berteman sama cewek. Dan mungkin itu hal yang atau kata-kata yang mengubah hidup saya.